Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Penatuamu berkata, Yuha Wangdong, izinkan aku bertanya, apakah kalian berdua tahu mengapa aku membiarkan Jing Hongchen memasuki paviliun Dewa Laut hari ini? Yuhao dan Wangdong saling memandang. Lalu Wangdong berkata, apakah Anda mencoba untuk menunjukkan otoritas Anda pada Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan Kekaisaran Ryu? Aku pernah mendengar dari Guru Wangyan bahwa perkembangan alat-alat jiwa Kekaisaran Ryu telah sangat cepat. Tampaknya awal dari peperangan segera terjadi. Penatuamu tidak menilai analisis Wangdong dan berbalik ke arah Yuhao. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Yuhao menjawab, aku memiliki gagasan umum yang sama dengan Wangdong, namun aku juga berpikir Anda tampaknya menghargai pertukaran dan interaksi antara kami dan siswa mereka yang Anda diskusikan. Penatuamu mengangguk dan berkata, kalian berdua benar menunjukkan otoritasku, menakutinya, dan menuai manfaatnya. Ini adalah beberapa alasan mengapa aku membiarkannya masuk, namun alasan utamanya adalah bertarung dengan waktu untuk kalian semua. Yuhao dan Wangdong tertegun. Penatuamu menjawab, keberadaanku adalah rahasia terbesar Akademi Shrek. Hanya tua-tua paviliun Dewa Laut yang tahu tentangku, namun aku mengungkapkan diriku untuk berjuang lebih banyak waktu sehingga kalian kaum muda akan memiliki waktu untuk berkembang. Ini karena aku tidak bisa melindungi Shrek lebih lama lagi. Guru, Anda... Yuhao terkejut. Penatuamu tersenyum dan berkata dengan sikap riang, semua orang pada akhirnya akan mati, kecuali mereka berhasil mengatasi penghalang itu. Tetapi melakukan hal itu terlalu sulit. Aku sudah hidup selama lebih dari 200 tahun. Mau tidak menakutkan bagiku. Baik Dubisi dan aku menderita cedera kritis saat itu, tetapi aku berhasil naik ke peringkat 99 karena mengatasi batas dalam pertempuran hidup dan mati itu. Itu juga yang memungkinkanku untuk tetap hidup sampai sekarang. Ini membuatku sangat beruntung dibandingkan dengan Dubisi. Aku jelas bisa merasakan kemunduran tubuhku selama beberapa tahun terakhir ini. Itu tidak dapat dipulihkan. Aku tidak yakin berapa lama akan pergi. Paling tidak, aku punya 3 tahun, paling banyak 5-6 tahun. Aku tidak bisa melindungi Shrek lebih lama. Itu sebabnya perlu menggunakan waktu terbatas yang tersisa untuk melakukan sesuatu untuk Shrek. Jika aku masih dalam kondisi yang baik, akan lebih baik bagiku tetap dalam kegelapan. Aku akan bisa menggunakan kekuatanku untuk sangat mengguncang Kekaisaran Ryu. Bahkan jika aku tidak bisa memutuskan hasil perang, namun aku tidak bisa melakukannya sekarang. Tubuhku menurun. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan adalah menanamkan rasa takut pada mereka dengan memberitahu keberadaanku untuk menghentikan mereka melakukan apapun untuk saat ini. 2 tahun ke depan akan sangat penting bagi kalian semua. Tidak akan ada waktu untuk beristirahat, Yuhao. Kamu harus pergi ke Akademi Kekaisaran Ryu dalam 2 tahun. Wangdong, bagaimana denganmu? Wangdong linglung dan ragu-ragu, guru. Aku tidak terlalu suka alat jiwa. Aku tidak punya bakat di dalamnya juga, namun Yuhao dan aku... Penatuamu sedikit mengangguk dan berkata, fusi jiwa bela diri kalian tidak akan hilang hanya karena jauh satu sama lain. Kamu tidak kalah dengan Yuhao dalam hal bakat, tetapi jalur pengembanganmu berbeda dalam beberapa hal. Karena itu, aku harap kamu akan tetap berada di akademi untuk melanjutkan pembelajaranmu saat ia pergi ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Wangdong ragu-ragu karena dia tidak mau berpisah dengan Yuhao. Itu akan menjadi perpisahan 3 tahun penuh, namun dia tidak menentang. Karena itu akan terjadi 2 tahun dari sekarang. Penatuamu menyipitkan matanya. Jing Hongchen benar. Alat jiwa akan memasuki setiap rumah di masa depan saat mereka terus berkembang.
mereka pasti akan menggantikan senjata yang kita miliki sekarang. Ini juga salah satu alasan mengapa perang tidak terhindarkan. 3 kerajaan lain, pengembangan alat jiwa jauh lebih lambat daripada Kekaisaran Ryu. Banyak hal akan berubah ketika perang datang. Wang Dong bertanya guru, mengapa Anda tidak membunuh Jing Hongchen hari ini? Penatuamu menjawab, membunuhnya hanya akan menyebabkan Kekaisaran Ryu habis-habisan. Dia tidak berbohong. Banyak alat jiwa di tubuhnya yang sangat mengancam. Kedua belah pihak akan menderita jika tidak berhati-hati. Selain itu, kita tidak bisa menempatkan Shrek dalam bahaya. Jing Hongchen sangat kuat dan mudah beradaptasi. Dia mampu membuat pilihan yang akurat dengan tegas ketika dia dipaksa. Dia akan menjadi musuh besar Shrek di masa depan. Dini hari berikutnya, cuaca agak suram yang menyebabkan kabut di atas danau Dewa Laut lebih pekat dari biasanya. 4 sosok meninggalkan Akademi Shrek, tetapi berhenti setelah mereka melewati gerbang. Penatua Aswan memeluk labu anggurnya dan memandangi 2 pria muda dan wanita muda di depannya. Dia berkata dengan mabuk, tidak apa-apa, kalian bertiga bisa maju sendiri. Kalian semua masih muda, jika aku terus mengikutimu, aku hanya akan menyebalkan. Kalian pasti tahu di mana hutan Stardo berada. Pergi dan temukan binatang jiwa yang cocok untuk diri sendiri. Aku akan mengikuti kalian semua secara diam-diam, namun kalian akan dikurangi 10 poin dari tes halaman luar semester ini jika aku harus campur tangan saat mencari cincin jiwa kalian. Ya, mereka bertiga secara alami adalah Yu Hao, Wang Dong, Xiao Xiao. Hanya Yu Hao dan Xiao Xiao yang perlu mendapatkan cincin jiwa mereka, tetapi Wang Dong secara sukarela menemani mereka. Alasannya sederhana, Yu Hao akan 2 kali lebih kuat bersamanya. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka mampu mencapai efek penting pada saat-saat kritis. Itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan binatang jiwa 1000 tahun jika bergabung. Yu Hao dan Xiao Xiao hanya perlu mendapatkan cincin jiwa ribuan tahun saja. Setelah Penatua Aswan berbicara kepada mereka bertiga, sosoknya menghilang, namun mereka masih percaya diri meskipun Penatua Aswan tidak secara langsung mengikuti mereka. Dengan tingkat Dolo Transcendent peringkat 98 yang diam-diam melindungi mereka, mereka cukup berani untuk bahkan memasuki wilayah inti hutan Stardo. Mereka bertiga bergegas menuju hutan Stardo yang terletak di selatan Akademi Shrek. Mereka tiba di luar hutan Stardo dalam waktu kurang dari 2 hari. Mereka sangat senang akhirnya akan mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka. Mereka semua merasa seperti telah berubah setelah budidaya tertutup, sehingga mereka sangat percaya diri sekarang. Mereka senang akan menguji keterampilan mereka di hutan Stardo langsung. Itu sebabnya mereka tidak lelah meskipun bergegas selama 2 hari berturut-turut. Mereka berdua senang dan dalam kondisi puncak saat mereka berjalan. Yu Hao bertanya kepada Xiao Xiao, Xiao Xiao, apa rencanamu untuk cincin jiwamu? Xiao Xiao menjawab, aku punya rencana, namun guru menyebutkan banyak keberuntungan yang terlibat dalam hal mendapatkan cincin jiwa. Jika aku melihat alternatif yang lebih baik, aku akan menerimanya. Aku bahkan akan mempertimbangkan melebur dengan cincin jiwa yang sangat cocok untuk Fruit 9 Phoenixku. Sejujurnya, aku siap sekarang. Jika aku menunggu jiwa bela diri pertamaku mendapatkan 9 cincin jiwa, keuntungan dari jiwa bela diri kembarku akan terlalu lambat. Aku berencana untuk menambahkan 3 atau 4 cincin jiwa ke Fruit 9 Phoenixku. Bersama aku mengolah 3 kuali penghancur kehidupan. Jika tidak, aku tidak akan bisa mengimbangi kalian berdua. Karena hanya mereka bertiga, Xiao Xiao tidak menyembunyikan apapun yang ada di pikirannya. Xiao Xiao jelas bisa merasakan kesenjangan antara dirinya dan Yu Hao dan juga Wang Dong. Setelah turnamen, Yu Hao lebih dari sekedar mengejar mereka berdua. Dialah yang memimpin sekarang. Selain itu, Dewi Kupu-Kupu Wang Dong dan Palu Hao Tian, jiwa bela dirinya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Jadi dia tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Terlepas dari apakah dia memilih menjadi master jiwa pertempuran tipe bantu atau menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya, dia cerdas. Dia merasa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar mereka jika dia tertinggal terlalu jauh di belakang sekarang. Wang Dong bertanya Xiao Xiao, apa tulang roh keduamu? Xiao Xiao tertawa dan menjawab, itu rahasia. Aku tidak akan memberitahu.
Namun aku tahu, tulang roh kedua Yu Hao adalah tulang lengan kiri kalajengking giok es. Wang Dong tertawa, tidak apa-apa. Jika kamu tidak memberitahu kami, kamu masih harus menggunakannya ketika berburu binatang buas. Kamu belum mengungkapkan jenis cincin jiwa apa yang diinginkan untuk 3 kuali penghancur kehidupanmu. Xiao Xiao menjawab, aku memilih untuk menjadi master jiwa pertempuran tipe bantu. Dengan demikian, cincin jiwaku secara alami perlu memiliki efek tambahan dan dapat menampilkan sifat khususku. Rencanaku adalah menggunakan keterampilan jiwa tipe kontrol sebagai keterampilan jiwa utama atau untuk meningkatkan kekuatan pertahanan 3 kuali penghancur kehidupan. Setelah turnamen, aku merasa selama 3 kuali penghancur kehidupanku cukup kuat, itu akan mencapai efek yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika digabungkan dengan kemampuan memisahkan musuh-musuh, terlebih lagi, aku masih memiliki gempa kuali dan sapuan kuali. Yu Hao terpesona ketika mendengar ini. Xiao Xiao, kamu telah menganalisis jiwa bela dirimu dengan sangat teliti. Aku juga berpikir, cincin jiwa tipe pertahanan cocok untukmu. Kualimu memang sangat luar biasa dalam memisahkan musuh. Ketika kita bertarung dengan kelas 2, kita tidak akan menang dengan mudah tanpa keterampilan dan kontrolmu itu. Bagaimana denganmu? Xiao Xiao bertanya, apa rencanamu? Tidak akan mudah untuk menemukan cincin jiwa kemata rohmu. Binatang jiwa tipe spiritual tidak umum. Selain itu, mereka pandai menyembunyikan diri. Yu Hao setuju dan mengangguk. Dia menjawab, kita hanya bisa selangkah demi selangkah dan melihat bagaimana nasib kita. Selain itu, kita hanya mengitari pinggir hutan Stardo. Kita akan berburu ketika menemukan yang cocok. Kita perlu membunuh binatang jiwa sedikit mungkin. Xiao Xiao setuju, ya. Binatang jiwa adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh master jiwa seperti kita. Jika kita membunuh terlalu banyak binatang jiwa tingkat rendah, generasi masa depan akan sulit untuk mendapatkan cincin jiwa. Wang Dong mengerutkan alisnya dan berkata, kamu tidak harus mengatakannya seperti itu. Binatang buas juga makhluk hidup, bagaimana kamu bisa menyebutnya sebagai sumber daya? Kita sudah memangsa yang lemah dengan memburu mereka. Xiao Xiao sedikit terkejut dan menatap Wang Dong. Dia berkomentar, aku tidak pernah menyadari bahwa kamu sebenarnya sangat baik. Wang Dong berpikir sejenak lalu berkata, kita harus menghindari berburu dan membunuh binatang buas seperti yang dikatakan Yu Hao. Kita hanya akan berburu apa yang kita butuhkan, namun ini cerita lain jika kita menghadapi serangan musuh. Yu Hao tersenyum. Dia tidak tahu cincin jiwa seperti apa yang akan dia dapatkan untuk cincin ketiganya, tetapi dia pasti akan dapat menemukan binatang buas yang cocok untuk dirinya. Binatang jiwa macam apa yang bisa lolos dari tatapan Koko Tianmeng? Ini adalah ekspedisi keduanya ke hutan Stardo, namun suasana hatinya sama sekali berbeda dari pertama kali dia masuk. Ketika dia penuh dengan emosi negatif, dia beruntung telah bertemu Koko Tianmeng dan juga beruntung telah bertemu Guru Shoya dan kakak laki-laki tertuanya. Dia beruntung menjadi bagian dari Akademi Strik dan telah bertemu banyak guru teladan dan mitra yang sangat baik. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan menempa kehidupan untuk diriku sendiri. Aku akan mencapai keinginanmu yang paling kamu hargai, yang tidak pernah kamu ucapkan, dan yang aku tahu lebih baik kamu mati daripada melupakannya. Mata Yu Hao dipenuhi dengan kerinduan mendalam dan perasaan nostalgia ketika dia memikirkan ibunya. Jika dia masih hidup dan menyaksikan pencapaiannya hari ini, seberapa bahagia dia. Mata Yu Hao mulai memerah saat pikiran seperti ini berputar di kepalanya. Xiao Xiao tidak terlalu memperhatikan, tetapi Wang Dong cukup peka untuk memperhatikan perubahan emosi Yu Hao. Dia tahu lebih banyak tentang apa yang Yu Hao alami daripada Xiao Xiao, dan samar-samar bisa menebak apa yang dipikirkan Yu Hao. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih tangan Yu Hao. Yu Hao berbalik ke arah Wang Dong dan melontarkan senyum tipis padanya. Tidak ada belas kasihan di matanya, tetapi dipenuhi dengan dorongan. Yu Hao menanggapi dengan tersenyum. Hei kalian berdua, ini sudah cukup. Aku jelas satu-satunya gadis di sini. Bisakah kalian tidak membuatku merasa seperti orang ketiga? Wajah Wang Dong langsung memerah ketika dia berbalik untuk memelototinya. Apakah kamu menyukainya? Mengapa aku ingat bahwa aku orang yang kamu sukai? Sudahkah kamu jatuh cinta pada orang lain? Hah, hati wanita. Wajah Xiao Xiao memerah ketika dia mengejek dan menjawab, hentikan. Kalian berdua luar biasa. Ada beberapa gadis di kelas yang menyukai kalian berdua. Bisakah
kamu menghitung jumlah gadis yang diam-diam menyelinapkan potongan kertas ke tanganmu. Namun apa yang kamu lakukan? Kamu segera kembali ke asrama sepulang sekolah jika tidak menjual ikan dengan Yu Hao. Semua orang mengatakan kamu tidak tahu apa arti kata suka. Adapun Yu Hao, dia hanya terobsesi dengan kultivasi. Aku belum pernah melihatnya tertarik pada apapun selain berkultivasi. Kalian berdua, makhluk dunia lain, bisa menjadi pasangan yang dibuat surga, tapi sangat disayangkan. Kalian berdua adalah laki-laki. Yu Hao menggosok hidungnya dan memaksakan diri untuk tertawa terobsesi dengan kultivasi. Apakah aku segila itu? Jadi itulah yang orang pikirkan tentang aku? Xiao Xiao mencibir dan berkata, kamu tidak tahu itu kan? Orang yang paling banyak kita bicarakan di kelas bukanlah Wang Dong yang tampan, tapi kamu. Kekuatan jiwamu satu-satunya terlemah di kelas. 1,5 tahun kamu jadi ketua kelas dan kalahkan Dai Huabin. Dan di tahun kedua kamu adalah orang terkuat. Terutama mengingat fakta kita menghancurkan kelas 2 dalam kontes itu. Kamu telah memperkuat statusmu sebagai bintang nomor 1 di halaman luar. Teman sekelas semua mengatakan kamu perwujudan bagaimana ketekunan dan tekad mengarah pada kesuksesan, dan membuat teman sekelas kita menjadi pekerja keras dalam kultivasi mereka. Mungkin tidak banyak siswa cincin 3 di kelas kita saat ini, tapi jangan khawatir. Dugaanku, setidaknya 10 orang dari kelas kita, atau bahkan setengah dari kelas, akan menjadi penatua jiwa pada saat kita lulus dari tahun kedua. Dan semua itu karena kamu. Yu Hao tercengang ketika dia mendengar ini dan mulutnya menggantung serius. Kamu bersama kami dalam kompetisi untuk waktu yang lama. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Xiao Xiao tersenyum menggoda dan berkata, kalian berdua selalu hidup di dunia kalian sendiri dan tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan yang lain. Sementara itu, aku punya beberapa teman baik. Aku mendengar tentang ini dari Lan Susu dan Lan Luo Luo. Mereka berdua terlihat jungkir balik untukmu. Yu Hao terkekeh dan menjawab, sepertinya aku orang yang cukup populer. Xiao Xiao terkikik, kamu memang populer, tetapi ketertarikanmu pada cinta tidak sebaik pria di sebelahmu. Meskipun mereka berdua mengagumi kemampuanmu, mereka sebenarnya menyukai Wang Dong. Mereka juga memintaku untuk menyelidiki pikiran Wang Dong sebelum kita pergi. Wang Dong meletakkan tangannya di belakang dan mengarahkan pandangannya ke Cakrawala. Tatapannya seolah-olah dia telah melampaui banyak kehidupan, seolah-olah akademi semua tentangnya, meskipun dia tidak ada di sana. Namun pukulan mendarat padanya, memecahkan lamunan dan angan-angannya. Kamu berani memukulku? Yu Hao, jangan lari. Hahaha. Mereka bertiga maju ke depan saat mereka terus tertawa dan bercanda. Perlahan-lahan, wilayah luar hutan Stardo muncul di depan mereka. Sisa-sisa hutan lebat tak berujung bisa dilihat dari kejauhan, dan Yu Hao melihat tanda peringatan kayu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ekspresi santai Yu Hao menjadi jauh lebih serius, dan Wang Dong tidak bisa menahan diri untuk bertanya ada apa. Yu Hao merendahkan suaranya dan berkata, tidakkah kalian merasa bahwa hutan Stardo penuh teka-teki dan tidak terduga? Xiao Xiao mengerutkan kening dan menjawab, aku tidak tahu. Mungkin kamu mendapat pelajaran menyakitkan saat pertama kali berada di sini, dan sekarang kamu memiliki hambatan psikologis. Wang Dong merenung sejenak, lalu berkata, ya, tapi hanya sedikit dan itu tidak jelas. Mata rohmu adalah tipe spiritual dan persepsimu lebih tinggi dari kita. Hutan Stardo adalah habitat nomor 1 bagi binatang buas benua. Jadi itu normal untuk merasa terkekang. Siapa yang tahu berapa banyak binatang jiwa yang kuat yang tersembunyi di dalamnya. Jika binatang buas tidak diperlukan untuk budidaya master jiwa, hutan besar ini akan ditebang oleh kekaisaran karena terletak di dataran yang besar dan membutuhkan banyak ruang. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah Xiao Xiao. Kekaisaran bisa menghancurkan seluruh hutan Stardo. Ada begitu banyak binatang jiwa yang kuat di dalamnya. Wang Dong menjawab, tentu saja. Meskipun itu tidak dapat dilakukan secara instan, bagaimana jika beberapa kedaulatan membentuk aliansi dan melakukannya? Yu Hao sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, keberadaan master jiwa dan ketidakmampuan binatang buas untuk bertambah tua dengan cepat akan menjadi konflik serius di masa depan. Wang Dong mengangguk dan melanjutkan, itu yang aku khawatirkan. Bagaimana akan ada penguasa jiwa jika binatang buas punah? Yu Hao menggelengkan kepalanya.
Tidak, binatang buas mungkin tidak disatukan, tetapi mereka akan selalu membalas ketika dihadapkan dengan kematian dan kehancuran. Siapa yang tahu, mungkin saja binatang buas akan melawan suatu hari nanti, dan manusia akan menghadapi musibah besar. Wang Dong menjawab, kemungkinan itu secara bertahap berkurang ketika kita semakin mengembangkan dan memajukan pengetahuan kita tentang alat jiwa. Yu Hao berkata, sekarang kalian berdua harus tetap berada dalam jarak 5 kaki dariku dan perlu bersiap untuk keadaan yang tidak terduga. Berbagai deteksi spiritualku akan diaktifkan untuk jangka waktu yang lama. Kita harus tetap waspada setiap saat dan kita hanya bisa berkeliaran sekitar 10 km ke hutan. Kita tidak bisa menjelajah terlalu dalam. Kita juga harus meninggalkan hutan Stardo saat malam dan tidur di luar. Tolong ingatkan aku jika aku tidak mengikuti aturan ini. Keselamatan adalah utama. Ya, Wang Dong dan Xiao Xiao berseru bersama. Udara di sekitar penuh vitalitas dan penuh kelembapan ketika berjalan ke hutan dan langsung merasakan seolah-olah tubuh mereka sedang diberi makan oleh kekuatan unik. Yu Hao segera mengaktifkan berbagai deteksi spiritualnya. Radius diameter 200 meter tercakup. Gambar fisik segera muncul di pikiran mereka sedetail mungkin. Beberapa binatang jiwa lemah sedang mengawasi diam-diam dari suatu tempat. Mereka tampak takut ketika mereka bertiga mendekat dan tidak ada yang berani mendekati mereka. Yu Hao tersenyum. Dia telah menyusun banyak rencana dan skema yang ditargetkan pada pergerakan mereka di hutan Stardo sejak mereka melakukan perjalanan selama 2 hari terakhir. Yu Hao melepaskan raungan rendah dan sinar api merah pekat terpancar dari tubuhnya. Segera setelah itu, aura kuat terpancar keluar dan binatang jiwa tingkat rendah yang diam-diam mengamatinya langsung tersebar ke segala arah ketakutan. Yu Hao telah menyalin aura singa api 1000 tahun menggunakan kekuatan imitasi. Melihat sebagian besar binatang buas di pinggir hutan adalah binatang buas 10 tahun, aura mengerikan dari binatang buas 1000 tahun membuat mereka ketakutan. Imitasi dan berbagi deteksi spiritual Yu Hao adalah 2 keterampilan jiwa yang dapat dianggap sebagai alat ajaib untuk ekspedisi. Ketiganya mampu bergerak maju selama sekitar 1 jam tanpa hambatan. Dengan efek gabungan dari keterampilan jiwa ini, Yu Hao mengaktifkan imitasinya dari waktu ke waktu, melepaskan aura singa api 1000 tahun. Kini mereka membutuhkan cincin jiwa ribuan tahun. Dengan ini, binatang roh di bawah 1000 tahun akan pergi menjauh. Wang Dong berkata, istirahatlah Yu Hao. Wang Dong dan Xiao Xiao cukup santai sepanjang perjalanan. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti Yu Hao. Sebaliknya, Yu Hao harus mengaktifkan 2 keterampilan jiwanya berulang kali dan menghabiskan banyak energi. Yu Hao tahu bahwa dia harus mempertahankan kondisi puncaknya setiap saat. Jadi, dia segera mengangguk. Kita akan beristirahat di sini. Yu Hao memberi isyarat agar Wang Dong dan Xiao Xiao beristirahat. Wang Dong datang ke sisinya. Kekuatan Haodong mereka langsung menyatu dan energi cahaya mengalir dari tubuh Wang Dong. Vegetasi lebat di sekitar mereka hampir seperti memancarkan aura semarak ketika merasakan aura datang dari mereka. Lingkaran cahaya keemasan mengalir keluar dari tubuh Wang Dong, berjalan turun ke lengan dan menuju Yu Hao. Yu Hao kaget ketika dia merasakan kelelahannya segera menghilang ketika aura cahaya tebal menyelimuti tubuhnya dan kekuatan jiwanya dipenuhi dengan keaktifan yang kuat. Dengan dukungan kekuatan Haodong mereka, 10% kekuatan jiwanya yang telah dia konsumsi sebelumnya pulih dalam waktu sekitar 10 nafas. Wang Dong terdengar sedikit bangga. Ini adalah esensi sejati dari tulang roh cahaya emasku. Aku telah memutuskan untuk menyebut esensi sejatiku adalah maha hadir. Itu sangat berguna untuk serangan, pertahanan, pemulihan kekuatan jiwa, atau bahkan untuk orang lain. Tulang lengan kiri cahaya emasku dapat menyaingi efek tulang roh 100.000 tahun. Semakin banyak aku belajar tentang keterampilan cahaya emasnya, semakin mendalam tampaknya. Itu mampu menyelesaikan banyak hal dengan kekuatan cahaya. Yu Hao terkekeh dan berkata, apakah kamu mencoba membuatku ingin berkultivasi denganmu lebih banyak? Sepertinya kecepatan kultivasi kita akan dapat lebih ditingkatkan lagi. Jangan langsung menyimpulkan, jawab Wang Dong. Hah? Yu Hao membeku dan dia segera mengalihkan perhatiannya tanpa menggunakan imitasi. Hati-hati, kata Yu Hao, lalu melangkah maju. Tangannya memutih. Riak berwujud kekuatan jiwa telah muncul di dalam area efek berbagi deteksi spiritual Yu Hao yang juga tercermin dalam pikiran Wang Dong dan Xiao Xiao.
Siluet yang tidak jelas ini tampaknya telah menemukan mereka dan berlari ke arah mereka dengan kecepatan sangat tinggi. Cahaya berkedip di kejauhan saat bayangan hijau tanpa suara muncul di atas cabang pohon dari kecepatan dan auranya. Itu setidaknya binatang roh 1000 tahun. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.